Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang data warehouse dan knowledge management. Sebelum membahas tentang data warehouse dan knowledge management, kita perlu tahu apa definisi dari knowledge management itu sendiri. Dan dalam knowledge management terdapat 3 buah layer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang definisi knowledge management menurut para ahli. Yang pertama menurut Alan Foss. Alan Foss menyatakan bahwa knowledge management adalah sebuah sistem untuk mengelola dan manajemen aset-aset pengetahuan. Kemudian yang kedua menurut Duhon. Duhon menyatakan bahwa knowledge management itu sebuah disiplin ilmu khusus atau bukan sebatas sebuah sistem dan aplikasi saja. Kemudian yang terakhir menurut Davenport. Davenport menyatakan bahwa knowledge management adalah sebuah kesatuan sistem untuk mengambil, mengelola, dan mendistribusi semua hal pada organisasi tersebut. Jadi secara umum, knowledge management adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari dalam organisasi. Nah, kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, layer-layer pada knowledge management. Terdapat 3 buah layer pada knowledge management. Yang pertama, knowledge presentation layer. Yang kedua, knowledge management layer. Dan yang ketiga, data source layer. Yang pertama, knowledge presentation layer merupakan layer pada knowledge management yang berfungsi untuk menyajikan knowledge ke pengguna melalui knowledge portal. Pada layer ini terjadi proses komunikasi dan kolaborasi. Pengguna pada layer ini terdiri atas knowledge facilitator atau menyediakan aset-aset knowledge dan sumber-sumbernya, knowledge engineer atau yang menangani teknis knowledge management, dan knowledge workview atau memanfaatkan knowledge untuk tujuan bisnis dan pekerjaan mereka. Yang kedua, knowledge management layer. Layer ini menyediakan knowledge repository sebagai sebuah repositor untuk semua knowledge yang dapat digunakan oleh pengguna melalui knowledge portal. Pada knowledge presentation layer juga terdapat knowledge management proses meliputi tahap akuisisi, perbaikan, penyimpanan, temu kembali, distribusi, dan menampilkan ke pengguna. Yang ketiga, data source layer. Dari ini terdapat berbagai sumber knowledge berasal. Sumber-sumber knowledge dapat meliputi database, repository berupa domain repository, media repository, web repository, email repository, dan text repository, dan sumber-sumber eksternal, misalnya dokumen, file pret, dan file. Kita telah mengetahui definisi dari knowledge management serta 3 layer dalam knowledge management. Sekarang kita akan membahas tentang peran data warehouse pada knowledge management serta knowledge discovery in database atau disingkat dengan KDD yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Data warehouse dan knowledge management. Pada bagian pertama kita akan membahas peran data warehouse terhadap knowledge management. Menurut Michael Ekman dalam papernya yang berjudul Data Warehouse as a Means to Support Knowledge Management, ia mengatakan bahwa data warehouse sangat berperan penting dalam knowledge management. Data warehouse menjadi penyumbang terbesar pada sumber knowledge untuk knowledge management pada suatu perusahaan. Selain itu, data warehouse juga berperan dalam analisis dan presentasi data yang juga dibutuhkan oleh knowledge management. Dengan melibatkan data warehouse dalam knowledge management, perusahaan dapat memperluas peran dari knowledge management. Di antaranya menyediakan DSS, EIS, dan MIS. Yang pertama, Decision Support System atau DSS merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, Executive Information System atau EIS merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan eksekutif untuk mengakses data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi yang menjadi dasar dalam proses perencanaan yang bersifat strategis. Yang ketiga, Management Information System atau MIS
merupakan suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu untuk diakses oleh pihak manajemen. Baik, saya akan menjelaskan tentang Knowledge Discovery in Database atau KDD, merupakan sebuah algoritma, proses, dan pendekatan terhadap data warehouse bersama dengan online analytical processing maupun pada knowledge management untuk membantu menganalisa pola-pola data, mengidentifikasi data, pembaruan data, dan kevalidan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 langkah dalam Knowledge Discovery in Database untuk menghasilkan knowledge data. Yang pertama, dilakukan seleksi data di mana proses-proses terhadap data-data yang relevan dan tepat untuk kebutuhan knowledge yang diinginkan. Yang kedua, pemilihan data atau pre-processing atau cleaning, di mana dilakukan proses pre-processing terhadap target data untuk menghasilkan pre-processed data. Yang ketiga yaitu transformasi, di mana dilakukan transformasi terhadap pre-processed data atau data sebelumnya untuk menghasilkan transformed data. Yang keempat itu ada data mining, di mana dilakukan penerapan algoritma atau metode yang tepat untuk mencari pengetahuan. Dan yang terakhir, yang kelima itu interpretasi atau evaluasi. Di tahap ini dilakukan pembentukan keluaran yang mudah dimengerti yang bersumber dari proses data mining pola informasi. Sekian.